sudah kembali, tetapi tidak pernah melaporkan diri ke KBRI. Jadi itu pay attention. Kalau balik ke Indonesia dan Anda penduduk di sini, mohon dilaporkan ke KBRI supaya data itu terupdate ya. Jadi banyak orang yang kita keluarkan, kurang lebih 200 ada ya dari pemilu legislatif yang lalu, dan di pemilu presiden kita tambahkan lebih kurang 100 orang, jadi sehingga selisihnya ada 100 orang ya. Dan seperti yang kelihatan di sini mayoritas tetap dari Antwerp ya, dan diikuti oleh daerah-daerah seperti Brussels, Holland, Flemish Brabant, Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen, dan seterusnya. Di samping itu ada juga kurang lebih 34 orang dari Luxembourg ya. Dan orang-orang itu adalah perempuan ya. Hampir 75% adalah perempuan. Kalau menggunakan istilah Pak Gunawan, katanya waktu itu perempuan laku. Buat Indonesia, laku dua. Nah, untuk partisipasi kita yang lalu itu partisipasinya cukup baik, sekitar 48,4% ya, hampir setengah ya. Tapi sebenarnya tidak mencerminkan angka penduduk yang ada di sini. Dalam artian mungkin orang-orang yang tidak berpartisipasi yang lalu sudah pulang ke Indonesia, yang seperti kita katakan tadi. Makanya yang kembali suratnya waktu itu kita langsung coret, sehingga mudah-mudahan dalam pemilu presiden kali ini lebih turnout itu kelihatan lebih bagus ya, partisipasi pemilih itu kelihatan lebih bagus karena datanya lebih terupdate mudah-mudahan. Dan yang perlu ditekankan lagi, ada sebanyak 28 dari 723 itu adalah suaranya tidak sah. Itu cukup banyak ya, hampir 3-4%. Kenapa tidak sah? Karena seperti yang kita sebutkan tadi, ada yang nyoblosnya dengan menggunting, ada yang tidak mencoblos sama sekali, ada yang mencoblos di 2 tempat, ada yang mencoblos di 3 tempat, ada yang mencoblos dengan sengaja ya, di satu kali dilipat gitu, kemudian dicoblos. Itu tidak boleh kayak gitu Bu ya. Barang itu harus dibuka dulu, baru dicoblos. Jangan masih terlipat suaranya dicoblos. Ya, hal-hal yang seperti itu nanti akan dijelaskan secara teknis oleh Pak Gunawan ya. Saya kira itu yang ini. Barangkali silakan Pak Gunawan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini kalau yang lalu itu KPPSN ada 3. Karena peraturannya tiap 400 pemilih 1 TPS. Sekarang peraturan berubah, 1 TPS untuk 800 pemilih. Mungkin karena kertas surat suaranya kecil, lebih cepat orang untuk memilih. Kalau yang lalu kan partainya ada 12, lebih sulit. Sekarang cuma 2. Makanya kita TPS-nya cuma 2. Ini anggota KPPSN 1 dan 2, Pak Sugiarjo Adirono. Silakan beri Pak. Ini ketuanya dari TPS 1, Pak Bayu Trisna, Ibu Leli, Ibu Syarifah, Pak Ahmad, Sifania nggak hadir, Pak Bidwi lagi repot kalau di bawah tadi ngurusin internet. Terus KPPSN yang kedua Ibu Eli sebagai ketua, Ibu Cecilia sebagai anggota, Mas Najib nggak hadir, Indra lagi ujian, Ibu Mimi lagi telepon, Wahyu juga berhalangan hadir, Pak Adrianus juga kebetulan nggak ada. Jadi TPS cuma 2 sehingga semuanya di atas nanti di sini. Jadi nggak ada yang di bawah lagi. Itu kita mengikuti peraturan dari KPU. Nah, peraturan kita pedomannya itu peraturan dari KPU nomor 4 tahun 2014. Jadi peraturan baru dibuat tahun ini tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014. Tahapan pelaksanaan sudah kita laksanakan saat ini, seperti penyusunan daftar pemilih,
tadi DPT-nya 1398, terus pencalonan saat ini sudah ada 2 orang calon. Kemudian kampanye dan masa tenang, sekarang lagi kampanye. Kemudian pemungutan dan penghitungan suara putaran pertama, rekapitulasi hasil penghitungan suara putaran pertama itu diharapkan rekapnya 20 sampai 22 Juli. Jadi antara 20 sampai 22 Juli KPU akan mengumumkan hasilnya. Kita akan tahu siapa yang menjadi presiden atau wakil presiden. Kemudian penetapan dan pengumuman hasil pemilu presiden dan wakil presiden putaran 1 dilanjutkan pelantikan presiden wakil presiden terpilih. Kenapa ada putaran 1? Karena saat ini sedang dibahas. Ya, karena minimal 50+1 untuk menang, tapi di tiap daerah itu harus 20%. Jadi ada hitungan-hitungannya. Meskipun 60% menang, tapi kalau misalkan di separuh daerah tidak lebih dari 20% itu akan dinilai kembali. Jadi saat ini lagi dibahas berapa yang terbaik, karena biaya pemilu itu cukup mahal. Jadi diharapkan dengan perundingan yang saat ini sedang dilakukan tidak usah sampai menjadi putaran kedua. Tapi waktu peraturan ini dibuat itu ada putaran pertama, ada putaran kedua. Masalahnya begitu. Jadi untuk menghemat biaya lagi dibahas oleh tim-tim dari calon-calon presiden ini bagaimana baiknya supaya bisa diterima oleh semua pihak sebelum kejadian. Kalau udah kejadian malah geger nanti ya. Nah, pemilihan umum presiden dan wakil presiden bagi WNI di luar negeri diselenggarakan diperbolehkan antara tanggal 4 Juli sampai 6 Juli. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi silahkan masing-masing PPLN memutuskan. Dan kita PPLN di Eropa Barat kecuali Italia itu memutuskan tanggal 5 hari Sabtu jam 10 sampai jam 6 sore. Kenapa jam 10 mulai? Karena sudah mulai bulan puasa ya, jadi kalau terlalu pagi pun orang mungkin jarang yang datang. Jadi kita putuskan mulai jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Kemudian kita bekerja sampai kemudian sekalian buka puasa nantinya. Ada 2 TPS tempatnya di sini, di lantai atas ini, jadi tidak ada yang di bawah. Surat bagi yang melalui pos, surat-suara akan dikirimkan kepada pemilih 15 hari sebelum tanggal 5 Juli. Karena pemilihan di sini 5 Juli, jadi diharapkan tanggal 20 Juni kalau surat suara dari Jakarta sudah datang. Loh jangan saya ngomongnya kalau kan. Nah kalau surat suaranya dari Jakarta nggak datang, kita nggak bisa apa-apa. Tapi ini peraturan yang harus PPLN laksanakan. Nah kalau terhalang dengan situasi dan kondisi ya kita nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi kalau diharapkan tanggal 20 Juni kita sudah mengirimkan surat suara dan paling nggak tanggal 22 atau 23 sudah diterima di kotak pos masing-masing. Kalau sampai terjadi keterlambatan kita tidak tahu. Tapi menurut berita kemarin saat ini surat suara sudah akan dikirimkan ke luar negeri. Sudah akan itu belum. Kita nggak tahu ya apakah minggu depan sampai atau gimana, kita belum tahu. Sudah akan surat suara sudah selesai dicetak katanya. Surat suara sudah selesai dicetak,
dan sudah akan dikirimkan. Ya mudah-mudahan weekend ini di Jakarta udah dikirimkan. Ya biasanya kalau segera dikirimkan minggu depan sudah terima waktunya, ya masih keburu lah untuk kita siapkan tanggal 20 kita kirim kepada pemilih lewat pos. Segera setelah surat suara diterima, surat suara dicoblos dan dikembalikan via pos. Nah kalau mencoblos surat suara itu supaya dibuka, surat suaranya nggak bisa, jadi mudah untuk dibuka. Nah silakan dicoblos, dan surat suara yang diterima setelah 13 Juli jam 14 tidak akan masuk rekapitulasi, karena yang lewat pos akan dihitung tanggal 13 Juli. Sedang yang datang ke TPS tanggal 5 Juli, surat suara akan dihitung tanggal 9 Juli seperti pemilu di Indonesia. Itu peraturan. Jadi kami mengikuti peraturan yang ada. Nah, kebetulan surat suara yang diterima pos dilaksanakan pada 13 Juli. Jika terjadi perubahan akan diumumkan. Ya, jadi saat ini PPL sudah memutuskan tanggal 13 karena diizinkan antara tanggal 10 sampai tanggal 14. Kita cari hari yang tidak terlalu membebani pekerjaan. Penghitungan suara dilakukan mulai jam 6 sore di sini. Di Wolue ya Pak Bona? Di Wolue rencananya. Nah, rencananya penghitungan suara akan dilakukan di KBRI Wolue. Jadi bagi yang mau hadir dan melihat tanggal 13 Juli jam 6 sore, kami persilakan. Hari ini adalah H-21 sebelum tanggal 5 Juli, jadi waktunya sudah mendekat. Ingat. Ya. Nah, kita punya daftar pemilih tetap DPTLN namanya. Itu yang Bapak Ibu saya rasa semua namanya ada di DPTLN, karena Bapak Ibu tentunya sudah menerima surat yang sudah dikirimkan oleh PPLN. Ibu Bapak Ibu ada di DPTLN. Pada tanggal pemungutan suara nanti PPLN dan KPPSLN itu akan menyiapkan surat untuk dikirim. Modelnya C6. Bagi yang memilih datang di sini harus membawa surat formulir model C6 pemberitahuan seperti yang lalu. Pilihan legislatif yang lalu juga Bapak Ibu yang datang kemari, saya rasa mendapatkan surat itu yang ditandatangani oleh Ketua KPPSLN. Pemilih yang ada di tambahan, DPT tambahan itu model 4 adalah pemilih yang karena keadaan tertentu memberikan suaranya tidak di tempat namanya ada. Misalkan Bapak Ibu akan jalan-jalan ke tempat lain di Eropa, ke Swiss atau ke Prancis, pada saat 5 Juli itu tidak bisa di sini, itu bisa memilih di tempat lain, di Prancis atau di mana silakan, atau di Swiss kalau lagi jalan-jalan diperkenankan. Kalau misalkan Ibu mau jalan-jalan, kita akan berikan formulir A5 namanya. Bagaimana kalau Bapak Ibu tidak sempat untuk minta formulir A5, Bapak Ibu tetap bisa ikut pemilu. Tapi pada 2 jam terakhir di sana, Bapak Ibu lapor bahwa saya tidak sempat minta A5, tetap bisa ikut pemilu. Karena di Eropa Barat ini semua tanggal 5 Juli. Sampai di Helsinki, Finland segala itu semua juga 5 Juli kecuali Italia. Italia tanggal 6 Juli. Jadi dalam hal ayat 1 tadi yang tidak bisa, supaya memberitahukan pada bisa memberikan suaranya di tempat pemilihan yang lain itu, ya, dengan menunjukkan paspor terutama dan
kartu identitasnya, ID-nya. Ya, KPPSN dan PPN mengecek pemilih tersebut dalam DPT. Kadang-kadang kita kontak satu dengan yang lain. Tapi prinsipnya kalau tidak punya formulir A5 pun bisa tetap ikut memilih. Itu dipermudah, tidak dipersulit seperti 5 tahun yang lalu. Ya. Kalau ada suaranya apa ya? Makanya 2 jam terakhir. Nah, pemilih yang terdaftar dalam daftar tambahan itu 3 hari sebelumnya supaya datang lapor pada KPPSN atau PPLN. Tapi kalau tidak ada waktu pun pada hari Paput tetap kita terima. Jadi prinsipnya kita selalu akan terbuka selama surat suara cukup. Dan pengalaman-pengalaman yang lalu 5, 10, dan 15 tahun yang lalu surat suara selalu cukup, karena sampai kekurangan. Ya, dari itu tadi. Nah, ini pemilih tambahan lagi. Jadi ada orang yang tadi saya sebutkan nggak punya A5, atau datang di tempat lain tetap bisa memilih selama masih punya paspor atau identitas. Ya, jadi kadang-kadang ada orang gelap. Di Belgia juga ada orang Indonesia gelap, cuma punya paspor aja. Tetap kita terima. Karena orang gelap itu cuma punya paspor Indonesia tapi nggak punya ID card Belgia. Tempat-tempat lain begitu juga. Nah, dalam tambahan itu 2 jam sebelumnya supaya baru bisa memilih, ya. 2 jam terakhir. Pak, gimana supaya satu orang nggak bisa milih 2 kali? Kan pakai tinta. Jadi setelah memilih kan pakai tinta, udah ya tintanya kelihatan nih. Kalau dihapus satu sun tetap ada bekasnya, nggak bisa hilang. Maksudnya kalau pemilih pos memang kita tidak punya mekanisme, ya, tidak punya mekanisme untuk mendeteksi orang double kalau pemilih pos. Jadi secara teoritis kalau Anda memilih melalui pos di sini kemudian mau memilih tempat lain bisa. Namun kemungkinan itu kita selalu diskusikan dengan KPU waktu itu kecil sekali, ya. Siapa yang mau membuang misalnya 500 euro hanya untuk 1 suara pergi ke misalnya ke Italia dari sini. Nah, itu memang hal yang tidak bisa dihindari karena sistem kita bukan sistem elektronik, ya. Kalau sistemnya itu sistem elektronik bisa terdeteksi dengan segera. Nah, ini adalah mungkin kekurangannya yang kelemahannya. Kita juga udah bahas itu kelemahannya itu tak kemungkinan dimanfaatkan orang ada. Tapi biasanya yang memanfaatkan otomatis orang-orang partai biasanya. Dan pengalaman saya 4 kali pemilu belum pernah kejadian seperti itu. Jadi dari Belanda datang nggak ada. Tapi kalau datang pun mereka selalu bawa surat. Kalau toh tidak ada surat, kita masih bisa call, masih ada kontak. Karena terakhir kita waktu pilihan legislatif yang lalu, PPLN Eropa Barat itu standby kontak. Jadi kita bisa langsung kontak, apakah lewat pos apa enggak. Jadi kita cross check gitu. Tapi kalau dari Indonesia ya udah sulit. Tapi orang nggak akan buang sekian ratus euro hanya untuk nyoblos, itu kan ya kemungkinan itu kecil sekali. Nah, ini cara pemungutan suara persis seperti pilihan legislatif yang lalu, jadi tidak ada perubahan caranya, ya. Jadi tetap seperti yang lalu. Ini pun pemberian suara di tempat pemungutan suara kita utamakan orang yang cacat, karena kebetulan di Belgia ini ada 1 orang yang cacat. Apakah dia akan datang kita nggak tahu, tapi kita harus siapkan karena peraturan begitu kita harus ikuti. Nah, yang mendadak datang itu boleh memberikan suara ini seharusnya pada 2 jam
sebelum berakhir. Ini tulisannya 1 jam, seharusnya 2 jam. Kita kasih kesempatan 2 jam karena jam 6 sore ditutup. Jadi mulai jam 4 bagi yang belum terdaftar bisa ikut memilih. Nah, ini kalau penghitungan suara biasanya nanti tanggal 9 Juli. Ya. Nah, ini calonnya yang resmi dari KPU, Bapak Joko Widodo dan Bapak Yusuf Kala, Prabowo dan Bapak Hatta. Ada 2 calon yang resmi. Nah, ini contoh surat suara. Contoh surat suaranya. Nanti Bapak Ibu yang lewat pos akan terima begini, yang di sini pun akan mendapatkan seperti ini. Tolong dibuka, jadi jangan dilipat. Ya. Periksa surat suara apakah rusak atau tidak. Kalau rusak ya segera akan diganti oleh panitia atau kelompok penyelenggara. Waktu mencoblos jangan menggunakan jarum karena kita nggak lihat. Waktu lihat legislatif yang lalu ada pakai jarum, mata kita itu mencicil jadinya, repot jadinya gitu loh, cukup sulit. Makanya kita anjurkan gunakan paku atau obeng kecil, ya, hindari penggunaan jarum. Kasihan yang memeriksa gitu loh, pakai jarum nggak, ini ngeledek atau apa gitu ya. Silakan mencoblos, jangan menggunting. Karena yang lalu pilihan legislatif ada yang digunting. Jadi partai nomor sekian ya gunting, ya kirim. Nah itu nggak sah. Kreatif. Hah? Kreatif. Kreatifnya tapi tidak sah. Ya. Jadi kali ini pun jangan digunting, tapi dicoblos. Ya. Nah itu surat suaranya dibuka. Tambahan juga Pak Guru itu harap jangan menggunakan ballpoint ya. Karena yang lalu ada yang menggunakan ballpoint contrengnya gitu. Nggak boleh mencontreng, jadi coblos. Itu tidak sah ya kalau dicontreng saja, harus dicoblos. Kalau pakai ballpoint tapi coblos boleh. Tapi pakai ballpoint Sampai nggak boleh. Kalau 5 tahun lalu memang mencontreng, makanya nggak berlaku lagi. suara Anda tidak akan dihitung. Jadi harus mencoblos, dilobangi, nah itu baru sah. Ya. Ada yang coblos begini besar ya. Nah ini penandaan suara sah. Nah, kan ini nomor apel atau pir. Nah bisa coblos di sini. Kemudian Gigi-gigiin boleh. nah, bisa juga coblos di sini, ya. Atau coblosin nama. Ya, jadi bebas. Selama masih ada di dalam kotak. Kalau di luar kotak otomatis tidak sah. Coblosnya juga hanya satu. Kalau dua-dua dicoblos otomatis tidak sah kan? Jadi coblosnya salah satu. Ya. Jangan pakai jarum. Enak. Nah ini informasi. Kalau Bapak Ibu mau dapat informasi lebih lanjut, bisa membuka websitenya PPLN Brussel atau websitenya dari KPU. Terima kasih. Selamat siang. Saya kembalikan. Akan duduk Pak Gus. Yang saya suka dari Pak Gunawan itu suaranya yang mengguntur itu. Dia tidak perlu mic kayak gitu. Kalau ada pertanyaan boleh kita silakan ditanyakan, atau kalau ada yang mau sharing pemikiran misalnya secara teknis penyelenggaraan pemilu juga boleh kita tampung di sini dan kita terus. Ada pertanyaan Ibu Bapak? Ya. Kalau lebih dari satu coblos di dalam kotak yang sama, apakah itu sah? Itu sah tapi tidak dianjurkan. Sah tapi tidak dianjurkan. Karena bisa jadi ada kemungkinannya dia melebar keluar ya. Kalau dia melebar keluar dari dari kertas tadi, coba kalau di misalnya ya, ini udah dicoblos di sini, kemudian dia coblosnya di sini dan keluar sampai sini itu Nggak sah. karena
Nah, ketika dia datang ke sini, berarti daerah ini tidak bisa kita identifikasi lagi. Itu aturannya seperti itu. Jadi kalau bisa satu saja sekali saja. Supaya aman. Suka apel sama nggak suka pir. Ya, pembeli buah. Kan ini ada pertanyaan. Ibu Sri barangkali. Ya ada. Mari. Ya sifatnya ilmiah, mana Wahyu tadi? Oke. Sifatnya diskusi ilmiah. Orang yang menyelenggarakan itu PPI itu sudah datang, itu namanya Mas Wahyu tadi. Jadi kalau mau mendaftar boleh mendaftar ke dia hanya untuk keperluan logistik saja. Bisa datang besok. Oke. Kemudian ada beberapa yang belum diperkenalkan tadi barangkali. Siapa yang Pak Adrianus ya belum di ini. Silakan Pak Adrianus memperkenalkan diri. Najib. Namanya. Siang, mungkin Ibu, saya Adrianus Rama. Anggota KPPS juga. Mungkin karena yang juri pilot kalau dari sekarang 3. Sekarang kemudian 2 kan? 2 atau 3? 3. Nah, 2. Dulu 3. Dulu 3. Oke, sekarang kemudian 2. Ya, silakan Pak Najib. Selamat siang Bapak-Bapak Ibu. Saya Najib Yuliantoro. Saya anggotanya Mas Adrianus juga di KPPS. Weli, anak buahnya Oh ya, Weli. Weli. KPPS 3. 2, sekarang KPPS 2. Cuma 2. Nah itu anggota KPPS. Terima kasih banyak Pak Najib ya. Kalau dari ibu-ibu yang baru datang ada tadi Pak Jul ya. Silakan Pak Jul, Dokter Jul. Ibu Jul. Selamat siang Bapak-Bapak. Saya dulu dari Jakarta. Dulu pas ke dunia legislatif anggota KPPS LN 2. Sekarang sudah dipecat. Saya ini Wahyu. Silakan Wahyu perkenalkan diri. Sekaligus boleh promo untuk hari Senin untuk besok Mas. Di depan dong. Saya tidak Terus bagi-bagi hadiah dari kampusnya. saya. Surprise. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang. Saya Wahyu. Saya tinggal di Gil. Saya anggota KPPS. Satu. Satu. Ya. 2. Sekaligus mungkin menyebutkan kembali kalau besok itu insya Allah di Adverpen setelah sosialisasi seperti ini yang di wilayah sana itu akan diadakan bedah visi misi calon presiden dan wakil presiden berdasarkan apa yang sudah disampaikan di KPU. Kemudian akan dilakukan oleh sebagian besar mahasiswa yang sedang kuliah di Adverpen dan juga ada dari GEM 1 orang dan kemudian ada dari Belajar 2. Pembahasannya sifatnya akademis dan tidak ditujukan untuk mengarahkan ke pilihan manapun, dan karena itu pembahasannya akan dilakukan kepada visi misi dari kedua calon yang ada yang diterima oleh publik yang seperti yang disampaikan kalau itu tersedia di website KPU, dan kemudian itu akan dibahas per poin per bagian dari visi misi karena visi misi itu kan luas ya, bidangnya bermacam-macam. Dan itu akan dibahas oleh orang-orang yang saat ini sedang studi di bidang tersebut. Acara yang terbuka dan dipersilakan. Waktu dan tempatnya sama dengan sosialisasi di Antwerpen, dan acaranya dilakukan setelah sosialisasi. Jadi kalau sosialisasi benar-benar selesai jam 2, berarti acara dimulai jam 2. Makasih banyak. Makan malam. Jadi maksudnya Wahyu tadi untuk keperluan logistik mendaftar ke dia, tapi kalaupun tidak mendaftar boleh datang besok dan masalah. Terima kasih banyak Pak Wahyu. Ibu Grenali silakan Bu perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya
Nali, aslinya juga suami saya ini. Anak saya Terima kasih banyak. Thank you. Pak Iman. Pak Iman silakan perkenalkan diri Pak. Bukannya big boss-nya Pak Bahtiar. Jadi Pak Iman ini adalah ketua KPM kita ya. Jadi biasanya kalau mau makan gratis pengajian biasanya kita kontak beliau. Yang baru datang Bapak mau boleh perkenalkan diri Pak? Absensi dulu. Oh, ya enggak apa-apa. Ibu silakan Bu. Bu, silakan Bu. Perkenalkan. Silakan namanya Bu. Oh iya. Saya hamba istri A. Saya tinggal di Nederland. Nederland. Ya. Provinsi Antwerpen. Oke. Dekat Nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar ya. Belir. Saya asal dari Bogor. Oh, Bogor. Saya lagi kerja di Bogor ya. Saya di sini dari tahun 2001 sampai sekarang. Saya punya anak satu, saya menikah dengan orang Belgia. Yang lalu Bu apa terima undangan? Kenapa? Terima undangan. Terima undangan? Iya. Oke, pasti terdaftar. It's okay. Ya, terima kasih. Ya, makasih banyak Bu. Ya, Undangan apa ya? Undangan untuk pertama untuk menghadiri ini. Yang kedua, undangan itu di situ ada pilihan untuk memilih langsung atau memilih melalui pos. Terima enggak? Yang pertama saya terima, tapi saya Tidak membalas. karena saya lagi di tanah air. Yang pertama itu maksudnya yang kapan? Legislatif. Yang DPR. Terus yang kedua enggak? Sama sekali belum. Ini yang Mbak Lois. Oh iya. Saya sudah email. Benar, saya waktu itu kita jawab emailnya. Alamatnya itu benar, persis tidak ada yang salah dan itu sudah dikirimkan. Kalau ada tidak terima berarti ada terjadi sesuatu di pos. Karena tidak kembali juga. Terima kasih banyak Bu. Ini baik.